Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Kepada Ibu Yuliana Elvina Andriani selaku pengajar praktik yang kami hormati, kepada Ibu Mutiah selaku Kepala Sekolah SDN Potosuko 1 yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SDN Potosuko 1 yang kami hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat presentasi dan diskusi visi misi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak, acara yang kelima refleksi kegiatan, acara yang keenam penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan yang pertama oleh sambutan Ibu pengajar praktik Bu Yuliana Elvina Andriani, dipersilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mutiah SPD,
Yang saya hormati Bapak Ibu guru keluarga besar SD Negeri Podosokowo 1 dan juga Pak Irfan yang dalam hal ini sebagai CGP Angkatan 10 di Kabupaten Magelang yang saya hormati pula. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya hingga kita diberi kesempatan dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka berdiskusi bersama yang nanti akan dipimpin oleh Pak Irfan. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang akan dapat syafaatnya kelak di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin perkenalkan saya Vina, hari ini berkunjung kedua kalinya dalam rangka membersamai Pak Irfan yang dalam kesempatan ini masih mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan kemarin Pak Irfan telah belajar mengenai yaitu membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Dan diskusi hari ini merupakan bagian dari proses Pak Irfan selaku CGP Angkatan 10 ini untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini bersama rekan sejawat dan juga ibu kepala sekolah. Dan dalam kesempatan ini, hari ini kita berdiskusi, diharapkan kita bisa merefleksi bersama visi misi sekolah di tempat CGP bertugas dalam hal ini di SD Podosokowo 1. Namun Bapak Ibu dan sewu, kita hari ini bukan merubah visi Bapak Ibu. Nanti diharapkan di proses ini Bapak Ibu semua bisa mengetahui prosesnya bagaimana visi tadi bisa terwujud. Jadi dasarnya apa, kemudian berawal dari mana, nanti akan dipimpin lebih lanjut diskusi hari ini oleh Pak Irfan. Untuk itu nanti sepenuhnya untuk memimpin diskusi saya serahkan kepada Pak Irfan. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan di awal. Mohon dukungannya Bapak Ibu semua nanti untuk berperan aktif dalam diskusi ini sekaligus mendukung Pak Irfan. Semoga acara hari ini lancar sampai nanti ampun tekan di ibu-ibu kita relax aja. Biasanya karena di video jadi tekan di ibu, padahal kalau tidak itu natural aja. Tidak usah tekan, nanti kalau ada masalah tidak apa-apa bisa diedit sama Pak Irfan. Begitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ervina yang telah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SDN Podosokowo 1 kepada Ibu Bu Mutiah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Juliana Ervina Andriani. Yang kami hormati Bapak Irfan selaku calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Podosokowo 1 dan yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentasi dan diskusi calon guru penggerak agar nantinya kita bisa merefleksi diri apakah sudah sesuai ataupun belum. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Ervina dalam rangka ini sebagai pengajar praktek untuk Bapak Irfan, juga kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Pada hari ini Bapak Irfan akan menyampaikan presentasi tentang visi misi SD Podosoko 1 ini agar nantinya kita bisa menerapkan visi misi ini ataupun melaksanakan visi misi ini yang nantinya dalam pembelajaran bisa berpusat pada siswa dan pembelajaran yang bermakna. Maka dari itu mohon untuk Bapak Ibu guru untuk nantinya bisa mengikuti kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutia yang telah memberikan sambutan. Acara yang keempat, presentasi dan diskusi visi misi prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Irfan Prasetyo. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Yuliana Ervina Andriani selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Yang terhormat Ibu Mutiah selaku Kepala Sekolah SD Negeri Podosoko 1. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Podosoko 1. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa berkumpul dalam ruangan ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan bersamanya di hari akhir. Amin. Sebelum saya memimpin diskusi pada siang hari ini, Bapak Ibu semuanya, apabila nantinya saya di dalam memimpin diskusi tentang visi misi sekolah dan prakarsa perubahan nantinya terdapat kesalahan atau kekurangan dari saya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada siang hari ini saya akan memimpin diskusi tentang visi misi sekolah dan prakarsa perubahan yang ada di SD Negeri Podosoko 1 Kecamatan Sawangan. Lanjut. Profil calon guru penggerak, pengajar praktek dan fasilitator. Yang pertama, saya sendiri Irfan Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Magelang. Untuk selanjutnya, beliau Ibu Yuliana Ervina Andriani selaku pengajar praktek
Dan yang selanjutnya Bu Nastiti Rahayuningsih selaku fasilitator guru penggerak. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita melakukan diskusi tentang visi misi perubahan di sini, agar kita nantinya lebih fokus dan agar tidak tegang, Bapak Ibu semua, saya ajak untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, untuk ice breaking di sini ada soalnya, amati warna tulisan yang ada di bawah ini, kemudian sebutkan bersama-sama. Mbak Gus minta tolong digerakkan kursornya nanti ya Mbak Gus, bebas, terserah Mbak Gus mau digerakkan di mana. Oke. Nanti ketika kursor pindah, Bapak Ibu semua langsung menjawab bersama-sama. Warna tulisan. Iya. Siap? Uji coba dulu ya Bapak Ibu semuanya. Ini bisa diterapkan ke murid agar nantinya ketika mulai pembelajaran, siswa atau murid bisa lebih fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Saya coba dulu, bagus. 1, 2, 3 pindah kursornya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang tulisan atasnya tulisan merah warna putih itu warna apa? Nah itu. Niku coklat muda Pak. Coklat muda. Lanjut bagus, bebas. 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Sudah cukup. Kita aplaus untuk kita semuanya. Nah, ice breaking seperti ini gunanya untuk melatih konsentrasi anak-anak. Lanjut bagus. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, baik dengan kodrat zaman maupun dengan kodrat alam. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat lingkungan di mana peserta didik berada. Di sini kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik itu disebut dengan kodrat alam. Kemudian kodrat zaman adalah berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Lanjut Pak. Kaitannya kodrat zaman dan kodrat alam dengan kurikulum merdeka adalah pendidik diberikan kebebasan dalam memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Karakteristik utama dalam kurikulum merdeka adalah peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara, maka sekolah atau satuan pendidikan perlu menyusun yang namanya visi dan misi. Visi itu adalah cita-cita dari sekolah. Nah, cita-cita dari sekolah SD Negeri Wonosobo 1 adalah terwujudnya peserta didik yang agamis, berprestasi, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti di sini saya akan mengangkat tentang prestasi dan berbudaya. Jadi nanti
prakarsa perubahan seperti apa yang akan kita lakukan, nanti kita akan diskusi bersama-sama. Lanjut, Bagus. Agamis, indikatornya di sini adalah terlaksananya hafalan Asmaul Husna, surat-surat pendek, doa harian, bacaan sholat sebelum pelajaran dimulai, dan pelaksanaan sholat zuhur berjamaah secara rutin dan sholat duha secara rutin. Nah, di sekolah kami Bu Elvina ini terkait kegiatan yang agamis ini sudah terlaksana secara rutin, Bu. Jadi mulai dari Asmaul Husna, surat-surat pendek, kemudian doa-doa harian itu sudah kita laksanakan secara rutin. Lanjut, Bagus. Nah, yang di sini yang kedua adalah berprestasi, meningkatkan prestasi dalam pencapaian hasil TPM dengan rata-rata 75. Terus meningkatkan prestasi lomba akademik LCJ, OSN minimal di tingkat kecamatan. Lanjut, meningkatkan prestasi lomba non akademik pramuka dan lomba non akademik lain yang minimal di tingkat kecamatan. Nah, sudah bagus. Nah, di sini nanti kita akan mengupas bagaimana cara kita meningkatkan prestasi dalam pencapaian hasil TPM, kemudian agar hasil pembelajaran di sini bisa mencapai 75 itu seperti apa hal yang kita lakukan. Karena waktu kita penyusunan kurikulum dulu kan kita tidak membahas bagaimana langkah-langkahnya, kemudian hasilnya. Ketika kita melaksanakan seperti ini, apakah akan mencapai 75? Di dalam itu kita tidak mengupas secara menyeluruh. Nah, lanjut, Bagus. Berbudi pekerti luhur, meningkatkan sikap jujur, sopan, santun, percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Lanjut, Bagus. Berbudaya, meningkatkan keterampilan dalam bidang seni musik Islami dan seni tari yang berakar pada budaya setempat. Nah, nanti di sini prakarsa perubahan yang akan kita lakukan di bagian berbudaya juga, Bu Erlina. Terus terang di bagian berbudaya ini saya terinspirasi dari sekolah jenengan. Saya melihat sekolah jenengan itu kalau nggak salah setiap hari Senin itu ketika upacara lagu Indonesia Rayanya menggunakan piala. Betul. Nggak penting itu? Iya. Itu saya terinspirasi dari jenengan. Lanjut. Apa kaitannya prakarsa perubahan dengan visi yang sudah ada? Pernyataan prakarsa perubahan merupakan langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat karena memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya dalam mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan, terutama dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid, atau mendukung dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut. Nah, untuk mendukung visi misi tersebut atau terlaksanakannya visi misi tersebut sesuai dengan tujuannya, maka di dalam tahapan ini ada yang namanya tahapan baja. Baja itu apa, Bapak Ibu semuanya? Baja itu merupakan akronim dari B, buat pertanyaan, A, ambil pelajari, kemudian G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan yang terakhir A adalah atur eksekusinya. Tahapan baca yang pertama tadi adalah buat pertanyaan. Pertanyaan utama berfungsi untuk menentukan arah penyelidikan, potensi atau peluang, mengidentifikasi tujuan, memprovokasi, dan lainnya. Pada tahapan ini biasanya hanya berjumlah 1 atau 2 butir pertanyaan saja. Nah,
Nanti jadi ketika kita akan melakukan prakarsa perubahan, kita menitik untuk satu pertanyaan atau dua pertanyaan saja. Contohnya, kita ambil dari visi SD Negeri Podosoko 1 yang berprestasi. Dari visi ini kita dapat membuat pertanyaan. Indikator meningkatnya prestasi di bidang non-akademik maupun non-akademik. Seperti ini Bapak Ibu pertanyaannya. Bagaimana langkah Bapak Ibu semua dalam meningkatkan prestasi di bidang non-akademik? Nah, itu di bidang non-akademik itu kira-kira peran Bapak Ibu semuanya untuk memajukan di bidang non-akademik ataupun di bidang akademik itu seperti apa? Contoh konkretnya itu seperti apa? Itu sebagai bahan pertanyaan dalam tahapan baca yang pertama. Lanjut Pak Guru. Tahapan kemudian, pertanyaan utama berfungsi untuk menentukan arah penyelidikan potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan atau memprovokasi dan lainnya. Terus di sini ada soal Bapak Ibu semuanya. Tahapan seperti apa yang kira-kira Bapak Ibu ingin direalisasikan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid yang sesuai dengan visi SD Negeri Podosoko 1. Nah, di sini ada pertanyaan, kira-kira hal apa yang akan dilakukan kita semua untuk menciptakan atau meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Misalnya pembelajaran yang berpusat pada murid di sini kita menggunakan media pembelajaran LCD, kemudian kita memanfaatkan Chromebook, kemudian kita memanfaatkan gamelan dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang paling mungkin adalah bagaimana cara kita memanfaatkan Chromebook yang ada. Kalau menurut saya, karena di sekolah kita mempunyai berapa itu? 15 Chromebook ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang selanjutnya, pada tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan ini kita dapat mempelajari apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Contohnya kita ambil dari prestasi tadi. Pelajarannya bisa seperti ini. Kita bisa sharing melalui komunitas belajar bagaimana cara meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik dengan sekolah lain. Yang selanjutnya, memanfaatkan kegiatan KKG untuk sharing dengan guru lain. Itu untuk tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Misalnya visi kita itu berprestasi, kemudian meningkatnya di bidang akademik. Lalu kita dalam melaksanakan visi tersebut mempunyai sedikit kesulitan. Nah, dalam komunitas belajar, kemudian kegiatan KKG, kita bisa sharing dengan teman-teman lain untuk bagaimana baiknya agar kita bisa meningkatkan visi SDN Podosoko 1 yang berprestasi di bidang akademik. Lanjut Pak Bos. Yang ketiga, gali mimpi. Pada tahapan ini kita dapat mempelajari apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Contoh, kita ambil dari visi yang berprestasi tadi. Setelah kita mempelajari pertanyaan tersebut, maka kita membahas dengan kepala sekolah selaku pengendali semua kegiatan dan stakeholder yang ada untuk kita eksekusi bersama. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana visi itu agar bisa terwujud. Kemudian kita mengadakan suatu rapat untuk menciptakan atau melanjutkan visi itu agar lebih meningkat. Seperti itu kira-kira gali mimpi yang ada pada tahapan baca. Lanjut Pak Gus.
Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahapan ini kita dapat mempelajari apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Masih dalam visi berprestasi tadi. Contohnya, kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler secara rutin. Dalam hal ini bisa terkait dengan materi MAPSI, kemudian FLS 2N dan O2SN itu ketika kita di bidang non akademik. Kemudian untuk di bidang akademik, di sini rencana kita akan melaksanakan jam tambahan mengajar baik di pagi hari maupun setelah jam sekolah selesai. Lanjut bagus. Yang kelima adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini kita dapat mempelajari apa yang menjadi pertanyaan tersebut. Langkah yang bisa kita lakukan adalah kita akan memulai kapan rencana yang kita bahas. Misalnya menyusun jadwal terkait ekstrakurikuler logis dengan tujuan mengembangkan bakat siswa serta mendorong siswa untuk lebih berpotensi lagi ketika besok ada lomba FLS atau MAPSI misalnya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Sebentar, bagus, stop. Dari kelima tahapan tersebut, nantinya di sini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi bersama. Kira-kira hal apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan visi prestasi SD Negeri Podosono 1 ini di bidang akademik. Nah ini saya nulis ini di bidang akademik nanti. Silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan di situ kira-kira hal apa yang akan kita lakukan bersama untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik dulu. Monggo. Lima menit nih Bapak Ibu. Sanggup Bu? Turun deh. Jangan. Bebas menakan.
Nah, di sini dari Bapak Ibu semuanya pada tahapan baca yang pertama menambah literasi, baik literasi yang berupa gambar ataupun buku paket maupun buku penunjang. Yang kedua, ditambah jam belajar atau les, yang terus diadakan belajar kelompok. Yang ketiga, meningkatkan prestasi di bidang akademik, misalnya membuat jadwal les atau tambahan jam pelajaran. Yang selanjutnya, memberikan jam tambahan di luar jam pembelajaran. Yang selanjutnya, potensi akademik bisa ditingkatkan dengan guru memahami potensi murid. Guru melatih potensi tersebut dengan memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Yang terakhir adalah tingkatkan literasi pada siswa, memberikan fasilitas untuk membaca anak seperti membuat pojok baca. Nah, di sini saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan siapa, saya juga tidak hafal dengan tulisan ataupun siapa, saya tidak tahu. Guru memahami potensi murid, guru melatih potensi tersebut dengan memberikan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Nah, di sini sangat mendukung sekali untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Karena kenapa? Karena pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif ini kita bisa melakukan dengan berbagai macam, misalnya dengan bermain, kemudian kita menerapkan pembelajaran di luar kelas, kemudian kita menerapkan pembelajaran dengan metode memanfaatkan barang bekas. Misalnya kita menerapkan metode pembelajaran dengan barang bekas tersebut adalah kita menyiapkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, itu bisa dijadikan dengan sebagai metode atau media pembelajaran. Dari apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu semuanya itu nantinya akan kita jalankan sebagai prakarsa perubahan. Kita lanjutkan gitu Bapak Ibu, meningkatkan prestasi di bidang akademik. Nah, dari apa yang disampaikan atau dituliskan Bapak Ibu semuanya nanti kita akan laksanakan di tahun pelajaran baru, karena nanti kita akan memasuki tahun ajaran baru, sehingga nanti di tahun ajaran baru itu apabila kita membuat visi dan misi kita kupas sampai teknisnya gitu. Misalnya visi misi tersebut berprestasi itu langkah konkret, misalnya pembelajaran seperti apa, kemudian non akademik apa yang akan kita angkat, itu nanti benar-benar kita laksanakan satu persatu. Lanjut bagus, skip sampai 5 dulu. Lanjut sampai 5. Nah, lagi. Nah, prakarsa perubahan CGP terkait visi SDN Podo Sukosatu Berbudaya adalah berdasarkan rapat sekolah dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Maka untuk meningkatkan nilai-nilai budaya di SD Negeri Podo Sukosatu, kita mempunyai gagasan untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler musik pianika. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan bakat siswa di bidang seni musik. Selain itu, kegiatan ini nantinya akan bermanfaat untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri peserta didik, sehingga nantinya akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran akademik. Terkait visi berbudaya ini, alhamdulillah oleh Bendahara Bos sudah direalisasikan medianya, yaitu pianikanya.
sehingga nanti di tahun ajaran baru Bu Muti kita bisa melaksanakan visi tersebut untuk dijadikan sebagai ekstra kurikuler. Lanjut bagus. Terkait visi SDN Podosoko 1 berbudaya. Nah, kapan kegiatan ini dilaksanakan atau direalisasikan? Nah, itu nanti ketika tahun ajaran baru. Lanjut bagus. Metode perencanaan yang selanjutnya adalah metode ATAP. ATAP merupakan akronim dari aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Metode ATAP: A. Aset, yakni kekuatan awal yang dimiliki sebuah kelompok, bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya finansial. Dilihat dari visi SDN Podosoko 1 berbudaya, maka SDN Podosoko 1 ini memiliki aset yang sangat luar biasa, baik aset berupa sarana dan prasarana ataupun sumber dayanya itu bisa digunakan untuk melaksanakan visi misi SDN Podosoko 1 yang berbudaya. Selain itu, sumber daya, kepala sekolah, dan guru memberikan dukungan kegiatan ekstrakurikuler prakarsa perubahan tersebut, dibuktikan dengan direalisasikannya media yang digunakan. Lanjut bagus. Nah, tantangan, hambatan apa yang kira-kira terjadi jika kegiatan tersebut terlaksana? Nah, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di yang warna pink. Kira-kira misalnya ekstrakurikuler tersebut dilaksanakan, maka hambatan apa yang akan terjadi jika terlaksana? Dan ditempel bagus. Nah, dari Bapak Ibu guru yang lain apabila sudah, nah turun bisa ditempel di yang ketiga hambatan yang akan terjadi tersebut. Begini. Nah.
Nah, dari yang dituliskan Bapak Ibu semuanya, hambatan yang akan terjadi apabila kegiatan ekstra tersebut berjalan adalah peralatan yang harus memadai dengan jumlah anak, kurangnya minat anak terhadap alat pianika. Selanjutnya dari segi biaya dan minat siswa. Terus yang selanjutnya biaya, terus baik biaya untuk perawatan maupun biaya untuk pelatih. Yang selanjutnya, tidak semua guru bisa mengoperasikan pianika, terbatasnya alat musik pianika. Lanjut, biaya, sarana kurang mencukupi untuk siswa, hasilnya kurang maksimal karena harus gantian. Yang selanjutnya, hambatan kegiatan ekstrakurikuler pianika. Tidak semua anak tertarik dengan bermain musik pianika, kemungkinan lain. Ada yang tertarik akan tetapi ada yang tidak. Sedangkan sekolah kurang bisa mengcover semua kebutuhan pianika tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, biaya pianika untuk perawatan maupun ini udah. Nah, dari apa yang dituliskan Bapak Ibu semua ini, nah nanti kita bisa mengambil kesimpulan dari hambatan apa yang terjadi. Nah, sebelum hal-hal ini terjadi, maka kita mengambil yang namanya suatu tindakan. Nah, tindakan itu kira-kira apa yang akan kita laksanakan. Nah, karena dari 6 pendapat ini, dari segi biaya dan kurangnya alat atau kurangnya fasilitas untuk kegiatan tersebut, nah nanti PR kita adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan wali murid. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi kemudian sosialisasi dengan wali murid terkait dengan kegiatan tersebut. Lanjut, bagus. Bagaimana solusinya Bapak Ibu semua dalam menyikapi tantangan tersebut? Nah, tadi sudah saya jelaskan, kita bersosialisasi dengan wali murid dan bagaimana cara kita menyampaikan tentang ekstra kurikuler tersebut. Lanjut, bagus. Dari sini dari hal tersebut kita dapat mempelajari bahwa, lanjut, pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, kemudian memaksimalkan kegiatan yang sudah tertuang dalam visi sekolah. Yang ketiga, visi sekolah bertujuan untuk mewujudkan cita-cita sekolah. Terus perlunya evaluasi terkait dengan kegiatan visi sekolah. Yang terakhir, setelah evaluasi perlu dilaksanakan eksekusi tindak lanjut. Nah, bukti di sini kita kan sudah akhir tahun. Nah, nantinya apabila visi tersebut masih kita gunakan, maka dalam tindak lanjut itu kita mengeksekusi benar-benar nantinya visi itu dibuat, misalnya pembelajaran seperti apa, kemudian ekstrakurikuler seperti apa, nanti kita bahas bersama-sama di tindak lanjut untuk digunakan di tahun ajaran berikutnya, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian dan terima kasih. Apabila di sini saya dalam menyampaikan prakarsa perubahan atau visi sekolah kita banyak kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk nanti refleksi, kemudian saran kritik kepada saya serahkan kepada Bu Ervina untuk menyampaikan apa yang nanti menjadi masukan di sekolah kami. Terima kasih Bu Ervina. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah memberikan presentasi dengan sangat detail hari ini.
Acara selanjutnya refleksi kegiatan oleh Ibu Pengajar Praktik Ibu Ervina, dipersilakan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut untuk refleksi, beri aplaus dulu dong buat Pak Irfan. Terima kasih Ibu Mutiah. Ini dari sekian banyak CGP, sebenarnya beberapa CGP itu memang apa ya Ibu, punya kemampuan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah Pak Irfan. Menurut saya hari ini sangat luar biasa, melebihi ekspektasi begitu Bu. Kalau saya jalan-jalan ke sini ya Bu, ya saya harus melewati ladang sawah kalau perjalanan dari Mutilan Ibu, tapi di sini saya menemukan ibadah yang berlian begitu Ibu. Jadi nanti ibu-ibu kita semua belajar bisa dari siapa saja, dari mana saja, dan alhamdulillah salah satu ada yang lain Ibu yang CGP di tempat Ibu baru Pak Irfan. Nanti semoga muncul Pak Irfan baru atau ada teman-teman, karena ini banyak yang putri masih muda, monggo Ibu bisa didorong untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya, dan ini banyak sekali manfaatnya. Semoga apa yang diterima, apa yang dipelajari Pak Irfan dalam pendidikan guru penggerak ini bisa memberikan pengaruh yang baik. Pak Irfan bisa berbagi praktik baiknya selama pendidikan, apa yang telah beliau pelajari, dan bisa diterapkan demi kemajuan di SD Negeri Podosongo ini. Dan kemudian tadi kita belajar bersama mengenai Bagja, yaitu salah satu model apresiatif yang bersumber kepada aset Ibu. Sebenarnya kita bisa menggali bahwa kita ada 7 aset, bisa memaksimalkan apa yang kita miliki begitu Ibu. Kalau tadi Pak Irfan menyampaikan ada prakarsa perubahan yang akan dilakukan hasil refleksi dari visi sekolah yang tadi prestasi sama apa tadi Pak Irfan? Prestasi sama berbudaya. Nah, itu merupakan refleksi yang kita lakukan bersama hari ini. Mungkin bisa menjadi catatan untuk bisa dilaksanakan di waktu selanjutnya Ibu, bahwa namun visi itu juga bisa berubah Ibu, fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Kalau saat ini kita melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kita mengenai profil pelajar Pancasila, di situ ada 6 dimensi, bisa juga dimasukkan dalam profil. Kemudian kalau tadi kita merefleksi saja tidak apa-apa, sudah bagus, sudah cukup. Nanti tinggal ditingkatkan saja bagian mana yang tadi sudah direfleksi bisa dilakukan perubahan di mungkin tahun ajaran baru di Pak Irfan. Nanti tentunya minta dukungan Bapak Ibu guru semua, karena kita tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama, sebuah program tidak akan bisa berjalan. Dan saya harap visi tidak hanya sebatas tulisan yang tertempel di tembok Ibu, Bapak Ibu guru semua bisa memahami, kemudian ibaratnya mendarah daging lagi kita di keluarga besar SD Negeri Podosongo ini. Dan visi tadi Bapak Ibu sebenarnya merupakan rangkuman dari cita-cita murid ya Ibu, bahwa kita memimpikan murid yang seperti apa. Kemudian kita percaya, misalnya kita memimpikan murid yang contohnya agamis, kemudian tadi berprestasi, tetap mengedepankan budaya lokal, tidak melupakan kearifan lokal, salah satu contoh saja. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sudah mempunyai kodrat masing-masing atau membawa kodrat masing-masing, jadi kita tinggal menuntun. Kemudian ada lagi kalimat rumpang yang lain. Di sekolah kita mengutamakan misalnya pendidikan karakter, mungkin bisa juga Ibu. Kemudian di sekolah, murid di sekolah sadar betul bahwa titik-titik kita warga di sekolah ini yakin bahwa misalnya setiap anak sudah membawa bakatnya masing-masing, kita tinggal mengarahkan begitu Ibu. Dan
yang terakhir, salah satu kalimat rumpang lagi itu kita dan warga sekolah ini paham bahwa bisa kita rumuskan dari beberapa kalimat rumpang tadi menjadi visi sekolah Ibu. Dari mungkin Bapak Ibu guru tadi bisa merumuskan kalimat rumpang, kemudian sama-sama kita simpulkan menjadi visi sekolah berdasarkan kalimat rumpang tadi. Lalu satu hal ibu-ibu, bahwa saya dulu juga pernah mengalami seperti Pak Irfan ini, mengalami pendidikan guru penggerak yang pertama kalau di Kabupaten Magelang, yaitu di angkatan 4 itu banyak sekali ilmu yang didapatkan Ibu. Jadi mohon selalu dukungannya, nanti Pak Irfan jangan pelit-pelit berbagi ilmu. Bisa berbagi praktik baik, jangan dipendam saja. Kalau tidak dikeluarkan, tidak dibicarakan, kan Bapak Ibu teman-teman di sini tidak tahu ya Pak Irfan itu dapat apa sih kalau pergi-pergi lokakarya, kemudian zoom itu ngapain aja gitu. Nanti bisa ditularkan terus. Semoga selalu memberikan energi positif untuk SD Negeri Botoseka 1. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi beri aplaus untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas dukungannya, keaktifannya hari ini. Dan setelah ini nanti saya juga sekalian pamit Ibu, harus ke kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ervina yang telah memberikan refleksi yang begitu memberikan motivasi, menginspirasi kami semua. Terima kasih Bu Ervina. Acara yang selanjutnya penutup, mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.